yang ada di dalam Shalawatun Nahrain itu terdapat dari, kalau saya bisa katakan, dari A sampai Z itu lengkap ya, karena semua kaum muslimin pun dapat bagian daripada selawat yang namanya Shalawatun Nahrain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur mahfad wa ayyidna datal lafan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkah rezekinya. Teman-teman, sekarang kita kembali lagi ya, bermuajah, bersilaturahmi melalui virtual ya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai macam nikmat, ya, terutama sekali nikmat sehat ya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita, baik itu aktivitas dunia dan juga terlebih aktivitas akhirat kita. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin kembali mengingatkan kepada teman-teman agar terus kita berupaya dan berusaha berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apapun kita, baik itu dalam keadaan sakit, bahagia, susah, senang, kita harus menyempatkan diri kita untuk berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami sering sampaikan bahwa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali, Allah akan memenuhi kebutuhannya sebanyak 100 macam kebutuhan. Di dunia 30 macam kebutuhan dan 70-nya nanti akan kita dapatkan di yaumil akhirah. Teman-teman, apa boleh enggak kita berselawat dengan mengharapkan sesuatu? Umpama kita berselawat dengan berharap supaya rezeki kita lancar, kita berharap supaya kita punya fasilitas dunianya. Apakah iya kita boleh enggak kita berniat seperti itu? Teman-teman ya, salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apapun kita tetap diterima sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlebih ketika kita dalam keadaan khusus, waktu khusus kita berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sisakan waktu kita barang 1 jam pada waktu yang khusus. Itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu lebih afdal. Dan juga kita, Allah Subhanahu wa taala menerima juga salawat-salawat kita ya, semua kita yang berselawat dalam keadaan apapun, mau dalam keadaan kita berkendaraan, mau dalam keadaan kita bekerja, dalam keadaan kita berjalan, dalam sebagainya ya. Dan juga di tempat-tempat yang tertentu, umpama yang mohon maaf ya, umpama di tempat-tempat yang tidak beradab, sepertinya tempat toilet gitu kan, itu ketika kita berselawat di sana, tapi di dalam hati ya, kita berselawat di tempat-tempat yang seperti itu harus di dalam hati, dan tidak boleh kita besar-besar berselawat dalam tempat yang sekiranya tempat itu ya kurang tepat untuk kita membaca kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, kita juga dianjurkan di sana berselawat, tapi dalam hati kita. Ya, dimanapun kita berada, kita harus berselawat.
Dan juga balasan ini sih sebenarnya bukan harapan, bukan tujuan utama kita berselawat kepada baginda Rasulullah dengan mengharapkan ganjaran-ganjaran yang lain. Itu memang sudah janji Allah kepada umat baginda Rasulullah SAW yang berselawat, mau dia niatkan ataupun tidak berniat, akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu niat, itu yang yang harus kita ketahui bersama. Kita harus ketahui bersama itu teman-teman ya. Mau kita berniat dengan cara niat khusus agar semua hajat kita, keinginan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, juga sangat ya, Allah akan mengabulkan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajat-hajatkan. Tapi paling bagusnya teman-teman, kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW itu harus terniat utama adalah lillahi ta'ala. Kita benar-benar berselawat lillahi ta'ala, berselawat untuk baginda Rasulullah SAW. Dan setelah itu terserah mau niat ke berapa itu terserah, tapi yang lebih utama dulu kita harus niatkan lillahi ta'ala dan itu ini berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan setelah itu niatnya kita apa saja silakan. Nah, siapa tahu ya, dengan kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, dari sana cepatnya dikabulkan segala apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan. Kita ingin punya kendaraan, punya rumah, atau punya tanah, lahan, niatkan saja berselawat dengan niat tulus ikhlas berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah akan mengabulkan segala apa yang kita niatkan tersebut, teman-teman. Nah, jadi kalau kita berniat secara dengan niat yang lain juga untuk mendapatkan sesuatu, silahkan teman-teman ya. Boleh-boleh saja kita berniat. Asalkan niat utama kita adalah lillahi ta'ala dan juga untuk Rasulullah SAW. Dalam hadis pun Rasulullah SAW bersabda, "Ma min du'ain bainahu wa bainas sama hijabun." Kata, di antara doa, ya doa kita itu, antara doa kita dan langit itu ada batasan, ada hijabnya, ada halangannya. Ya, hatta yusalli alaiya, sehingga kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW sebagai kuncinya agar tembus doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan pendek kata diterimanya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza shalla, kalau sudah orang-orang yang berdoa itu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in haraka dzalikal hijab. Nah, ini dia teman-teman. Maka hijab itu terbuka. Kalau sudah terbuka, apa reaksinya? Wa rufi'ad du'a, maka doa kita diangkat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi selawat itu adalah sebagai pelicin, pelurus, pelumas kita, doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya teman-teman, kita boleh saja berniat dengan niat yang khusus, dengan niat kita pribadi masing-masing agar segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berselawat. Kita berselawat saja cukup ya. Berselawat tanpa kita berdoa meminta dengan spesifik. Kan juga ada banyak macam selawat, ada selawat munjiyat, ada selawat nariyah, ada selawatul fat, ada selawatul miftah bi rahmatillah, ada selawat tib, dan ada selawat-selawat lainnya. Nah, itu kan semua selawat itu ada keutamaan-keutamaannya, ada doa yang ada dalam selawat tersebut. Maka lebih simpel kita berselawat saja dengan berdoa sambil kita berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlebih sholawatun nahdlatain, kita berselawat. Dalam banyak sekali doa-doa yang ada di dalam sholawatun nahdlatain itu terdapat dari, kalau saya bisa katakan, dari A sampai Z itu lengkap ya. Karena semua kaum muslimin pun dapat bagian daripada selawat yang namanya salawatun nahdlatain. Teman-teman, sampai di sini saja
Yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama saya yang menyampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqamah berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.